Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bagus Indra Cahya dengan nomor induk mahasiswa 06020123 Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam pada tingkat jenjang sekolah menengah pertama atau kelas SMP pada kelas 7, tentang membahas tentang permasalahan-permasalahan atau tentang bab-bab pelajaran yang ada di kelas 7 SMP. Mari kita bahas. Baik, pada pembahasan pertama adalah sebutkan ringkasan pokok bahasan yang diajarkan pada kelas 7 semester 1 dan 2. Baik, langsung saja kita membahas pada persoalan yang pertama tentang sebutkan ringkasan pokok bahasan yang diajarkan pada kelas 7 semester 1 dan 2 secara singkat. Nah, pada pembahasan materi dari kelas 7 semester 2 itu membahas tentang materi pendidikan Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 7. Nah, pokok pembahasannya meliputi yang pertama adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, bagaimana Al-Quran dan hadis menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, bahasan kedua adalah nama dan sifat Allah. Nah, pada bahasan ini adalah mengenal bagaimana sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna dan aplikasinya dalam kehidupan. Nah, pembahasan yang ketiga adalah sholat dan zikir. Nah, bagaimana pentingnya sholat dan zikir untuk meraih ketakwaan. Yang pembahasan keempat adalah sejarah peradaban Islam. Nah, pada sejarah ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya sejarah Bani Umayyah dan kejayaan Islam. Itulah pembahasan yang pertama. Baik, pada persoalan yang kedua kita akan membahas tentang materi Al-Quran hadis. Nah, pada materi Al-Quran hadis semester 1 dan 2 itu ada kita mempelajari tentang materi tajwid. Nah, materi tajwid dalam semester 1 dan 2 itu berbeda ya. Pada semester 1 pada umumnya kita akan membahas tentang pengenalan bagaimana tentang ilmu tajwid, apa itu tajwid, pentingnya mempelajari tajwid, dan juga tujuan dari mempelajari dari ilmu tajwid. Yang kedua adalah hukum membaca nun mati dan tanwin, bagaimana cara membaca nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf tertentu seperti idgham, seperti ikhfa, dan idhar. Pembahasan yang ketiga adalah hukum bacaan mim mati, bagaimana cara membaca mim mati, bagaimana hukum membaca mat, macam-macam mat, ada mat wajib mutasil, ada mat wajib munfasil, mat jais munfasil, mat jais mutasil, dan bagaimana cara membacanya. Nah, untuk semester 2 biasanya melanjutkan pembahasan dari materi yang pertama atau materi semester 1. Namun pembahasannya dalam hukum lebih kompleks. Bagaimana cara membaca hukum qalqalah dengan bacaannya yang jelas. Bagaimana cara kita membaca waqaf dan ibtida, kapan harus waqaf dan kapan harus ibtida. Pembahasan selanjutnya adalah bacaan ro dan la, bagaimana cara membaca huruf ro dan la yang bertemu dengan huruf tertentu, dan juga latihan membaca Al-Quran. Nah, latihan Al-Quran itu kita membaca dengan tajwid yang telah kita pelajari. Bagaimana cara kita menerapkan bacaan tajwid yang kita pelajari pada semester 1 dan 2. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan tajwid tersebut? Untuk tipsnya, cara kita mempelajari tajwid adalah kita sering-sering untuk mendengarkan murotal. Bagaimana cara kita mendengarkan, terus kita melafalkan dari apa yang kita dengarkan tadi pada murotal. Kita latihan untuk membaca, kita latihan untuk menerapkan dari bacaan tajwid yang kita pelajari. Yang kedua adalah bimbingan guru. Ketika kita mempelajari tajwid, kita juga harus dibimbing oleh guru agar kita bisa untuk mempelajari tajwid tersebut. Nah, tajwid itu adalah ilmu yang penting. Karena apa? Tajwid itu adalah ilmu bagaimana cara kita membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan baik. Nah, ketika kita tidak paham dengan tajwid, kita juga jangan ragu untuk membaca, karena tajwid sendiri itu adalah suatu ilmu yang penting, atau hukumnya adalah fardu kifayah, namun dalam penerapannya adalah fardu ain. Nah, itu adalah pembahasan tentang ilmu tajwid pada semester 1 dan 2 pada Quran hadis. Nah, pada pembahasan yang ketiga pada materi yang sama dengan Al-Quran hadis, kita akan membahas tentang posisi hadis atau kedudukan hadis dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita mempelajari apa sih hadis itu dan bagaimana kedudukannya hadis? Apakah hadis itu sama dengan Al-Quran? Hadis itu adalah salah satu pilar utama, kedudukannya adalah satu tingkat di bawah Al-Quran.
Nah, hadis sendiri adalah suatu ketetapan atau perilaku dan perkataan Nabi. Nah, dari posisi hadis tersebut itu apakah hadis itu sama dengan Al-Quran dan bagaimana posisinya? Nah, hadis merupakan salah satu sumber ajaran utama dalam Islam, yang mana hadis sendiri itu kedudukannya satu tingkat di bawah Al-Quran. Nah, hadis sendiri itu adalah penjelas dari Al-Quran. Maksudnya penjelas bagaimana? Hadis itu menjelaskan hukum-hukum yang belum ada di Al-Quran, atau hukum yang sudah ada di Al-Quran namun itu masih belum jelas atau rancu, maka hukum tersebut akan dijelaskan pada hadis. Itu adalah kedudukan hadis, bagaimana cara kita memahami hadis dan kedudukannya terhadap Al-Quran. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan keempat. Nah, pada pembahasan keempat ini adalah materi yang berbeda. Kali ini kita akan membahas dengan materi akidah untuk semester 2 pada kelas 7. Pada materi ini kita akan membahas tentang iman pada malaikat. Nah, pada iman pada malaikat itu bagaimana cara kita memberikan gambaran pada peserta didik untuk memahami apa itu malaikat dan siapa mereka. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang malaikat itu sendiri. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, bagaimana cara kita untuk memahamkan peserta didik bagaimana malaikat tersebut? Nah, peserta didik itu dapat menyebutkan nama-nama malaikat yang penting. Peserta didik dapat menjelaskan tugas masing-masing malaikat. Peserta didik dapat mencontoh perilaku malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada peserta didik dapat memahami pentingnya beriman kepada malaikat. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya kita dapat melakukan pembelajaran dengan bercerita tentang malaikat dan tugas-tugasnya itu seperti apa. Nah, dengan kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan pembelajaran tersebut, maka siswa itu akan aktif. Siswa itu bisa untuk dapat memahami ya bagaimana malaikat itu, makhluk Allah itu seperti apa, diciptakan dari siapa, dan macam-macam malaikat yang wajib dihafal ada 10 malaikat, dan bagaimana cara kita mendidik mereka supaya mereka tahu siapa malaikat 10 tersebut dan apa tugas-tugasnya dari malaikat itu. Maka guru harus wajib untuk mendidik siswa-siswa tentang materi malaikat supaya mereka paham malaikat itu seperti apa. Selanjutnya adalah materi yang sama dengan akidah pada semester 1 tentang bagaimana sholat dan zikir. Kita akan menerangkan pada siswa bagaimana sholat dan zikir dan pentingnya sholat dan zikir tersebut, serta bagaimana cara kita mendidik agar anak-anak itu mau dalam melaksanakan sholat dan zikir. Karena sholat itu adalah satu tiang agama dan penting bagi kita untuk mengenalkan sholat dan zikir pada peserta didik. Bagaimana cara kita mengenalkan sholat, bagaimana cara kita mengenalkan zikir pada siswa, untuk siswa itu mau melaksanakan sholat dan zikir. Nah, bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya adalah kita akan melakukan praktek tentang bacaan sholat, gerakan sholat, dan juga makna sholat itu sendiri. Karena dengan begitu siswa itu juga akan paham, juga akan tahu bagaimana sholat itu dilakukan dan apa sih makna dari sholat yang kita lakukan sehari-hari. Karena sholat itu adalah yang diwajibkan oleh Allah. Jadi kita akan menanamkan rasa iman pada siswa-siswa. Untuk pembelajarannya sendiri, kita dapat bercerita tentang sejarah sholat dari peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad, serta menjelaskan manfaat-manfaat sholat dan zikir. Karena ketika kita menjelaskan itu, siswa akan memahami apa yang kita jelaskan, dan kita juga harus menjelaskan manfaatnya. Apa sih manfaat sholat itu, dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan para siswa untuk melaksanakan sholat itu seperti apa, dan kita juga berkewajiban untuk mendidik mereka dengan cara yang benar. Karena sholat itu adalah sesuatu yang penting, yang saya katakan tadi, sholat itu adalah tiang agama. Jadi kita harus mulai untuk membangun fondasi keimanan dari siswa-siswa tersebut. Oke, lanjut pada pembahasan soal materi yang pertama pada semester 1 tentang materi fikih, membahas tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah, dan juga lafal bacaan masing-masing sujud tersebut dan bagaimana sujud tersebut dilakukan. Nah, sujud
dari 3 sujud ini adalah sujud yang spesial karena ada ketentuan dan bacaan tersendiri dalam ketiga sujud tersebut. Dan sujud-sujud tersebut itu memiliki waktu pelaksanaannya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk sujud. Sujud ini dilakukan sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah. Saat mendengar atau membaca ayat tersebut, kita berhenti sejenak, lalu melakukan sujud 1 kali dengan bacaan sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu samahu wa syaqqahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu adalah materi tentang sujud tilawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sujud yang kedua. Nah, sujud yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah karena mendapatkan nikmat atau kabar baik. Misalnya, ketika kita berhasil dalam ujian atau terhindar dari bahaya, maka kita bisa untuk melakukan sujud syukur atas bentuk rahmat Allah dan pertolongan Allah pada kita. Nah, sujud syukur ini tidak harus dilakukan dalam waktu sholat. Lanjut, kita ke sujud yang ketiga adalah sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat untuk memperbaiki kesalahan kecil yang terjadi saat sholat, seperti kita lupa menambah rakaat atau mengurangi rakaat, dan juga kita lupa untuk membaca kunut. Nah, sujud syahwi itu dilakukan ketika akhir rakaat atau pada setelah tasyahud akhir dengan 2 kali sujud. Nah, sujud syahwi sendiri bacaannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 3 kali. Sujud syahwi kan dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, setiap satu sujud itu membaca 3 kali tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi setiap satu sujud itu 3 kali. Maka totalnya adalah 6 kali bacaan dalam 2 sujud. Itu adalah sujud syahwi. Nah, itulah ketiga sujud dalam pembahasan fikih semester 1. Lanjut pada pembahasan selanjutnya masih tentang materi yang sama, materi fikih pada semester 2. Nah, pada semester 2 kita akan membahas tentang rukhsah. Apa sih makna rukhsah sendiri? Rukhsah adalah suatu bentuk keringanan. Rukhsah dalam istilah fikih adalah keringanan atau dispensasi hukum yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam dalam situasi atau keadaan tertentu, yang dimana keadaan itu seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan hukum syariat. Nah, rukhsah sendiri ini diberikan agar umat Islam tetap bisa menjalankan ajaran agama meskipun dalam keadaan yang tidak ideal atau tidak pas. Nah, bagaimana sih penerapan rukhsah itu? Ada beberapa contoh bagaimana cara kita menerapkan rukhsah dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yakni perjalanan seorang musafir untuk melakukan sholat dengan cara menggabungkan antar rakaat, 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti duhur ke asar itu kita qashar, atau sholat menjamak menggabungkan 2 waktu dalam 1 waktu seperti jamak duhur ke asar. Itu adalah rukhsah. Yang kedua adalah berpergian. Ketika kita berpergian dalam keadaan puasa, kita diberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Namun kita bisa mengganti puasa tersebut dalam hari yang lain. Nah, itu adalah 2 contoh rukhsah. Bagaimana kita mendapatkan keringanan dari Allah agar tidak menjalankan syariat namun dalam keadaan yang tidak menentukan. Itu adalah rukhsah. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang materi SKI semester 1 yang membahas tentang Bani Umayyah dan sejarah dari Bani Umayyah sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang secara singkat tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti yang pertama mendirikan kekhalifahan Islam setelah era Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah berakhirnya perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, Muawiyah sendiri itu berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Umayyah yang merupakan salah satu klan terkemuka di Makkah. Nah, sejarah berdirinya Bani Umayyah sendiri itu
sangat komplit atau sangat konkret ya, yang didirikan oleh Khalifah Bani Umayyah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan penyerahan kekuasaan oleh Hasan bin Ali, yakni putra Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus di Suriah dan mulai mendirikan pemerintahan yang mana pemerintahannya itu berdasarkan sistem monarki ya, atau sistem turun-temurun. Nah, peralihan kekuasaan setelah Muawiyah itu diteruskan kepada putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah kedua. Nah, hal ini menjadi awal perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis menjadi sistem monarki atau turun-temurun. Nah, setelah kekuasaan Bani Umayyah yang begitu terhitung lama, kekuasaan Bani Umayyah itu berakhir setelah terjadinya pemberontakan besar yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini menjadi akhir bagi dinasti Umayyah. Setelah itu Bani Abbasiyah lah yang memimpin umat Islam. Nah, itulah sejarah singkat dari Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, itulah yang bisa saya terangkan pada materi kali ini. Mungkin dari materi yang saya sampaikan itu banyak sekali kekurangannya dan perlu untuk dikoreksi lebih lanjut karena keterbatasan dari pemahaman saya sendiri dan juga materi yang saya sampaikan. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.